Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua setelah bangun tidur adalah melakukan beberapa aktivitas setelah subuh. Ada dua hal besar yang beliau lakukan setelah subuh ini. Yang pertama adalah menyapa para sahabat ridwanullah alaihim fil masjid, di masjid. Yang kedua adalah pulang ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam dan keliling menemui para istri. Kita tahu sama-sama bahwa istri beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya satu, bahkan dicatat dalam kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sampai ke angka 11. Dua diantaranya wafat saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan saat beliau meninggal dunia istrinya berjumlah 9 orang. Ada Ibunda Khadijah yang kita tahu di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada Ibunda Saudah, ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhunna, yang dimana kita tahu Ibunda Aisyah ini adalah figur istri yang sangat cerdas. Ada Ibunda Hafsah, ada Ibunda Zainab binti Khuzaimah, ada Ibunda Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun, ada Ibunda Zainab binti Jahsyin, ada Juwairiyah, Ibunda Juwairiyah yang terkenal sebagai seorang istri yang ahli ibadah, ahli wirid, ahli zikir. Yang kesembilan ada Ummu Habibah yang kita tahu nama aslinya adalah Romlah. Ada Ibunda Sofiyah, dan yang terakhir yang ke-11 ada Ibunda Maimunah, yang semuanya adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hal pertama yang beliau lakukan setelah selesai sholat subuh dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah menyapa para sahabat. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini saat beliau menyapa para sahabat ridwanullah alaihim, beliau lakukan dalam beberapa bentuk yang bisa kita lihat rutin beliau lakukan setelah subuh. Kurang lebih ada 5 cara beliau menyapa para sahabat. Yang pertama dengan memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Bahkan setelah subuh, ini adalah momen di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah yang sangat dalam, mau'idhah yang sangat penting, yang sangat menyentuh para sahabat ridwanullah alaihim, sampai-sampai dalam sebuah riwayat dari sahabat mulia Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa setelah subuh pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adhana mau'izatan wajilat minhal qulub. Mau'izah Nabi SAW setelah subuh itu sangat menyentuh hati, wa dharafat minhal uyun. Bahkan tak jarang di antara para sahabat sampai meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Sampai-sampai para sahabat mengira bahwa ini adalah wasiat atau pesan terakhir beliau sebelum beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, karena saking dalamnya mau'izah nasihat yang beliau sampaikan setelah subuh. Selain mau'izah, beliau juga kadang berbincang, ngobrol, cerita dengan para sahabat. Kadang beliau menceritakan hal-hal yang mungkin tidak pernah terbayang oleh para sahabat sebelumnya, tapi kita tahu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau mengucapkan sebuah perkataan kecuali itu adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain berbincang, yang ketiga beliau kadang bertanya kabar para sahabat, apa ada di antara kalian yang sakit, apa ada di antara saudara-saudara kita yang tadi malam meninggal dunia. Beliau bertanya kabar, bagaimana kabar para sahabat hari ini. Yang keempat, terkadang beliau menanyakan mimpi, apa ada sahabat yang tadi malam bermimpi,
Sehingga mimpi-mimpi baik itu bisa kita tafsirkan, kita takwilkan dengan hal-hal yang menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jika para sahabat tidak menceritakan mimpinya, kadang Nabi SAW bahkan menceritakan mimpi beliau SAW sendiri. Yang kelima, di antara cara beliau menyapa para sahabat adalah dengan ngobrol santai bersama para sahabat, bahkan terkadang sampai mereka tertawa dengan apa yang pernah mereka lakukan di zaman jahiliyah dulu, bagaimana mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, yang mereka buat dari bahan makanan yang ada di rumah mereka, dan saat mereka lapar, Tuhan yang mereka buat dari makanan di rumah mereka itu mereka ambil dan makan sendiri. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW menyapa para sahabat, tidak selalu mau'idhah, tidak selalu memberi nasihat, tapi beliau selingi dengan beberapa metode yang tadi kita sebutkan. Hal yang kedua yang beliau lakukan setelah selesai menyapa para sahabat ridwanullah alaihim adalah beliau pulang ke rumah. Kita tahu karena istri beliau lebih dari satu, maka di waktu ini beliau jadwalkan untuk menemui seluruh istrinya di rumah-rumah mereka. Yang dimana nanti kita akan dapati berbagai riwayat yang menyebutkan apa saja yang beliau lakukan saat beliau menyambangi istri-istrinya di rumah mereka masing-masing. Di antaranya yang pertama beliau membaca doa masuk rumah yang sama-sama sering kita baca, bismillahi walajna, dengan nama Allah kita masuk rumah, wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah pula kita tadi keluar atau nanti kita akan keluar, wa ala rabbina tawakkalna, dan kepada Rabb kita lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lupa bersiwak, membersihkan mulutnya sebelum bertemu dengan keluarganya di rumah. Yang ketiga, mengucapkan salam, assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kalian. Yang keempat, beliau menanyakan kabar, kaifa halukum, bagaimana keadaan kabar kalian pagi ini. Yang kelima, baru terkadang kita melihat riwayat menceritakan bahwa Nabi SAW menanyakan makanan. Hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan pagi ini? Penulis dalam buku ini menjelaskan bahwa seringnya di waktu pagi ini, atau bisa kita katakan inilah waktu di mana Nabi SAW sarapan. Kata penulis, seringnya waktu ini beliau hanya makan makanan yang ringan, seperti hanya beberapa butir kurma, seperti hanya meneguk beberapa gelas air, sehingga di momen inilah beliau melakukan sarapan dengan keluarganya di rumah mereka masing-masing. Kemudian kita juga pernah mendapatkan riwayat bahwa saat Nabi SAW bertanya hal indakum syai', ternyata di rumah istri-istri beliau SAW tidak menyimpan makanan apapun, sehingga sesimpel itu saat beliau menanyakan apakah kalian punya makanan, dijawab tidak punya, maka dengan entengnya beliau kemudian niat puasa sunnah pada hari itu juga. Faidan ini ana shaimun. Kalau begitu, kalau tidak ada makanan ya sudah dibuat gampang saja kita niat puasa. Dua hal besar ini yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau sholat dan berzikir di masjid, menyapa para sahabat, kemudian pulang ke rumah dan menyapa keluarga-keluarga beliau. Yang menarik, saat kemarin kita membahas tentang bagaimana Nabi SAW keluar dari rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah, bahkan beliau menganjurkan kepada umatnya agar mendapatkan banyak fadilah. Saat kita melihat anjuran beliau atau praktek beliau masuk ke dalam rumah, ternyata kita lagi-lagi mendapatkan kalimat tawakal, yaitu doa masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Apa sebenarnya fadilah tawakal yang kemudian setiap
kita keluar rumah, setiap kita masuk rumah, selalu tawakal itu hadir dalam hati dan pikiran setiap muslim. Para ulama kemudian berusaha mengumpulkan apa fadilah tawakal ini dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya yang bisa kita sebutkan, pertama, tawakal ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada satupun orang yang dapat menolong kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik tempat kita bertawakal, bergantung, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, adalah kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim saat ingin dibakar oleh musuhnya. Maka saat kalimat ini diucapkan, muncullah rasa tawakal. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya, kemudian berfirman kepada api, kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Yang kedua, tawakal ini punya fadilah, yaitu menyebab salah satu di antara sebab orang masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ada di antara golongan umatku yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr, yang hati mereka seperti hati burung. Apa makna hati burung? Kata Imam Nawawi mensyarah hadis ini, qila maknahu mutawakkilun, artinya adalah orang yang hatinya penuh dengan rasa tawakal, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal di antara fadilahnya adalah sebab orang masuk surga adalah tawakal. Yang ketiga, fadilah tawakal yang bisa kita sebutkan adalah tawakal ini bisa kita lihat kejujuran orang itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia berikhtiar, saat dia berusaha. Jadi makna tawakal itu bukan berarti kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan upaya apapun. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dari sahabat mulia Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau benar-benar apa yang kalian katakan tawakal itu benar-benar tawakal, kalian akan mendapatkan rezeki seperti burung. Apa yang dilakukan burung? Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Saat burung itu berangkat di pagi hari dengan perut yang kosong, burung itu akan kembali dalam keadaan perut yang penuh dengan makanan. Itu makna tawakal. Bukan menunggu di sarangnya. Burung itu tidak menunggu makanan itu datang di sarangnya, tapi burung itu keluar, berikhtiar, berupaya, al-akhdhu bil asbab, sehingga rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan kepada mereka bisa diraih. Inilah diantara fadilah tawakal yang bisa kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya karena sebab tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan umat Islam seluruhnya pertolongan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.